Baik, para jamaah sekalian, mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat untuk bisa mengikuti pengajian Ahad Masjid Jami pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Andi yang akan menyampaikan materinya. Nih, kita akan cek dulu. Halo Ustadz Andi. Terdengar suara saya? Oke, baik. Semoga Ustadz Andi dalam keadaan sehat dan kita semua juga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pengajian Ahad pagi hari ini 25 Juli 2021 kita akan membahas mengenai muhasabah di akhir tahun 1442 Hijriah. Nah, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, langsung saja kami berikan waktu kepada Ustadz Andi Mujahid untuk menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi hari ini. Pada Ustadz Andi kami persilahkan. Ustadz Andi masih di mute. Jam berapa mau dimulai? Ustaz Torik masih di mute, Ustaz. Afwan, Tat. Sudah dimulai, Tat. Bisa langsung ini. Sepertinya saya tadi belum mendengar itu, Ustaz. Oh, mohon maaf, tadi suara saya masuk nggak ya? Atau saya yang masih di mute tadi? Maaf, ada error di headset saya baru terdengar. Silakan. Oh iya, Afwan Ustadz tadi sudah dibuka juga, bisa langsung. Gitu. Iya. Astagfirullah, ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para Ustadz, hadirin jamaah Masjid Jami, jamaah Zoom yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita alhamdulillah bisa diarahkan, kita bisa berkumpul di media Zoom ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk mengkaji, belajar, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini semata-mata niat lillahi ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan atau kajian Ahad pagi pada kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita sebagai umat Islam dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, menuju pada zaman Islamiyah, zaman yang modern. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini, kelak mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Zoom yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk menjadi narasumber atau mengisi kajian Ahad pagi yang insya Allah rutin akan diselenggarakan oleh Masjid Jami Mualimin. Dan ini sudah menjadi tradisi dari tahun sebelumnya, namun karena saat ini masa pandemi, jadi pelaksanaannya melalui online. Baik, kita mulai materi kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Temanya muhasabah di akhir tahun 1442 Hijriah. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini adalah bulan Zulhijjah, yang tentunya sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah, yaitu di bulan Muharram. Kemarin panitia takmir masjid menyarankan atau mengusulkan temanya seperti ini ya. Bismillah. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya akan berusaha coba memaksimalkan kesempatan yang ada untuk berbagi kepada jemaah sekalian terkait dengan muhasabah dan juga istilahnya bagaimana kita terus mengevaluasi diri kita dari hari ke hari sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang terus memiliki perkembangan kualitas diri yang lebih baik. Sebelumnya kita akan coba ngaji terlebih dahulu, karena ngaji atau ikut pengajian itu kurang lengkap rasanya kalau tidak membaca Al-Quran, ya. Ayat yang saya baca nanti ini terkait juga dengan muhasabah. Nanti akan kita kaji secara terperinci. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian bisa mengikuti di rumah, tidak harus dinyalakan suaranya, tapi paling tidak bisa menyimak dan bisa mengikuti apa yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 18 sampai ayat 24. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahada. Alimul ghaibi wasyahada. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Subhanallahi amma yusrikun. Terakhir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna.
Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Allahul azim. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, minimal sudah mendengarkan apa yang tadi kita baca secara bersama-sama. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hasyr ini ada ayat yang memerintahkan kita untuk bermuhasabah. Untuk bermuhasabah. Ayat berapakah di antara ayat yang kita baca itu? Nanti kita akan kaji ayat tersebut. Pada prinsipnya tema kita pagi ini adalah muhasabah di akhir tahun Hijriah 1442. Karena tahun Hijriah ini banyak di antara kita, bahkan sebagai umat Islam sendiri, itu bahkan lupa. Sekarang bulan Hijriahnya bulan apa? Bulan Hijriah itu bulannya apa saja? Kita kenal selama ini adalah bulan atau tahun Masehi. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Dan itu notabene bukan dari Islam sebetulnya. Jadi Islam sendiri punya bulan di tahun Hijriah yang mungkin bagi kita sudah familiar di antara kita, tapi sebagian dari yang lain itu bahkan mungkin tidak tahu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita coba mengenal terlebih dahulu di bulan Hijriah itu ada bulan apa saja. Ya, ada bulan apa saja. Nah, ini ada 12 bulan Hijriah. Sama jumlahnya dengan di tahun Masehi. Tahun Masehi ada 12 bulan. Di bulan Hijriah juga ada 12 bulan. Jadi paling enggak kita mengenal, syukur-syukur bisa kita hafal, bisa kita simak setiap hari tanggal Hijriah sekarang tanggal berapa. Sekarang tanggal Hijriahnya tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 Zulhijjah. Tanggal 15 Zulhijjah. Dan berarti setengah bulan lagi kita akan masuk bulan Muharram tahun 1440. Baik jamaah sekalian, di bulan Hijriah ini ada 12 bulan. Yang pertama adalah Muharram. Kalau di bulan tahun Masehi itu adalah Januari. Yang pertama adalah Muharram. Yang kedua adalah Safar. Yang ketiga adalah Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Akhir. Yang kelima ada bulan Jumadil Awal. Bulan yang keenam adalah Jumadil Akhir. Di 6 bulan pertama, Muharram, Safar, bisa sambil disimak dan mungkin syukur bisa dihafalkan ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau Rabiul Awal, Jumadil Awal ini mungkin agak beda ya. Setelah Rabiul Awal ada Rabiul Akhir. Setelah Jumadil Awal ada Jumadil Akhir. Muharram, kemudian yang kedua adalah Safar, yang ketiga adalah Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal atau Jumadil Ula, yang keenam Jumadil Akhir. Kemudian yang ketujuh ya, yaitu kalau di bulan tahun Masehi kan bulan ketujuh itu adalah bulan Juli. Jadi kalau di bulan tahun Hijriah, bulan Hijriah ini yang ketujuh adalah Rajab ya. Yang ketujuh adalah Rajab. Yang kedelapan adalah Sya'ban. 9 Ramadan. Mungkin kita paling familiar dengan bulan Ramadan. Ya, kita paling familiar karena di dalamnya banyak keutamaan. Kita dianjurkan untuk puasa Ramadan selama 30 hari penuh, dan itu kita diminta untuk banyak amalan-amalan soleh. Kemudian setelah Ramadan kita kenal ada Syawal. Di sini ada puasa Syawal yang sering kita kenal, yaitu 6 hari setelah Ramadan ini.
kemudian ada Zulqa'dah, ya, ada Zulhijjah yang terakhir. Ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah. Jadi jemaah sekalian, 12 bulan Hijriah ini tentu kita sebagai umat Islam harus tahu, harus mengenal, paling tidak bisa mengikuti perkembangan. Mungkin kalau jemaah sekalian yang terbiasa dengan puasa Ayyamul Bid itu agak sedikit familiar dengan tanggalnya. Dan setiap Ayyamul Bid itu ada di 3 hari ya, di bulan Hijriah, 3 hari di setiap bulan Hijriah, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15. Kita tahunya 1 Syawal mungkin. 1 Syawal itu Lebaran Idul Fitri. Kemudian kita tahunya Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu Lebaran Idul Adha. Pasca Idul Adha ada hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Kemudian 14, 15 masuk diantaranya pertengahan bulan. Kita disunahkan untuk puasa. Itu jamaah sekalian, 12 bulan Hijriah yang menjadi ketetapan yang tentu kita sebagai Islam, iman, bismillah, kita kenal, kita hafal. Kemudian berikutnya, sedikit mengkaji terkait dengan muhasabah. Apa arti muhasabah? Muhasabah adalah introspeksi diri. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya awali dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya introspeksi diri. Itu artinya peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, terhadap sikap, terhadap kelemahan, terhadap kesalahan, dan juga sebagainya. Ada koreksi diri, meninjau kembali terhadap perbuatan kita, sikap kita, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya. Dari diri sendiri atau istilah lainnya adalah mawas diri. Ini arti muhasabah menurut KBBI. Kemudian yang kedua, muhasabah berasal dari kata bahasa Arab, dikoreksi kalau dari kata hasibah sabu, hisab, ya, saban. Artinya secara etimologis yaitu melakukan perhitungan. Menurut terminologi Islam, muhasabah memiliki arti upaya seseorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan serta keburukan pada semua aspek hidup. Ya, ada upaya untuk mengevaluasi diri sendiri, ya, mengevaluasi kebaikannya, mengevaluasi keburukannya dari aspek hidupnya selama ini. Muhasabah bisa muhasabah dalam setiap hari, muhasabah mungkin dalam sepekan, muhasabah dalam setahun, dan seterusnya. Ini tentu kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk introspeksi diri. Introspeksi diri kita sendiri. Apa yang sudah menjadi, apa-apa yang kita lakukan hari ini, apakah lebih banyak kebaikannya, atau malah sebaliknya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan muhasabah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hasyr yang tadi kita baca di ayat 18 sampai ayat 20. Ini akan kita kaji sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat ini di ayat 18 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ma qaddamat lighad. Wal tanzur itu hendaklah di antara kita memperhatikan, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kembali ada perintah bertakwa.
Tadi diawali ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian setelah ma qaddamat liqat dilanjutkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat 19. Baik, sebelum lanjutkan ayat 19, coba kita lihat bagaimana tafsir ayat 18 ini. Tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu perintah untuk bertakwa kepada Allah yang pengertiannya mencakup yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua adalah apa yang Allah minta kita tinggalkan. Ya, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu kita tinggalkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yakni hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada perintah agar kita memperhatikan diri kita, memperhatikan perbuatan kita selama ini. Apakah yang kita lakukan selama ini itu lebih banyak kebajikannya, lebih banyak atau lebih banyak keburukannya untuk hari esok. Dan perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amal-amal soleh untuk bekal hari kalian dikembalikan, yaitu hari dihadapkan kalian kepada kalian. Kita sebagai umat Islam meyakini adanya yaumul hisab, hari perhitungan. Kita tahu ada hari kiamat. Kita tahu bahwa setelah kematian itu nanti akan ada pertanggungjawaban dari seluruh aktivitas kita selama masa di dunia. Maka perintah untuk waltanzur nafsum ma qaddamat liqad itu tentu perlu kita renungkan bahwa ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita lakukan. Kita sebagai umat Islam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini kembali mengukuhkan kalimat perintah takwa yang sebelumnya. Artinya mungkin saking pentingnya kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri, maka Allah kembali melanjutkan dengan wattaqullah, mengukuhkan kalimat perintah takwa yang sebelumnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kalian. Tiada sesuatu pun dari kita yang tersembunyi baginya, dan tiada sesuatu pun baik yang besar maupun yang kecil dari urusan mereka yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat 20 ini, ayat 19 ini artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena sudah merasa nikmat hidup di dunia, semua tercukupi, hidup sehat, ya, kemudian kebutuhan pribadi sudah tercukupi, tambah lagi sudah punya tanah, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, ya, apa yang dibutuhkan semua bisa dihadirkan, semua bisa dibeli, keluarga juga dalam keadaan sehat semua. Nah, ini wala takunu kalladzina nasullaha, jangan sampai lupa dengan Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, makna potongan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu janganlah kamu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kamu akan lupa terhadap kepada amal soleh yang bermanfaat bagi diri kita sendiri di hari kemudian. Karena sesungguhnya pembalasan itu disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Maka disebutkanlah
dalam firman berikutnya, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Artinya, yakni orang-orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan binasa di hari kiamat, lagi merugi di hari mereka dikembalikan. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Wahab ibnu Najdah Al-Huti, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, bisa baca di Ibnu Katsir, telah menceritakan kepada kami Jarir ibnu Utsman dari Naim ibnu Namiha, yang mengatakan bahwa di antara isi khutbah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seperti berikut, bahwa tidaklah kalian ketahui bahwa kalian berpagi hari dan bersore hari sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang mampu menghabiskan waktunya untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia mengerjakannya. Dan kalian tidak akan dapat meraih hal itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ada suatu kaum yang menghabiskan waktu. Sungguhnya ada suatu kaum yang menghabiskan waktu atau usia mereka untuk selain diri mereka. Ya, maka Allah melarang kalian menjadi orang seperti mereka. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, manakah teman-teman kalian yang kalian kenal? Mereka telah menunaikan amal perbuatan mereka di masa lalu, akhirnya mereka menerima balasannya. Ada yang berbahagia, dan juga ada yang berbahagia dan juga ada yang celaka. Di manakah orang-orang yang sewenang-wenang yang terdahulu yang telah menghuni kota-kota besar, yang mereka bentengi dengan tembok-tembok yang tinggi. Kini mereka telah berada di bawah batu dan sumur, dan ini adalah kitabullah yang keajaibannya tidak pernah lenyap. Maka ambillah penerangan darinya untuk menghadapi hari yang gelap. Dan ambillah penerangan dari sinar dan keterangannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji Zakaria dan ahli baitnya melalui firman-Nya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Jemaah kaum muslimin, jemaah Masjid Jami melalui Zoom yang berbahagia. Kemudian di ayat yang ke-20, ayat yang terakhir, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Yang artinya tidaklah sama penghuni-penghuni neraka itu dengan penghuni surga. Tentu tidak sama. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yakni antara mereka dan mereka tidaklah sama menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat itu semakna apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, Quran surah Al-Jasiyah ayat 21. Allah berfirman, am hasibal ladzina tarafu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka
bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman atau mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Kemudian, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidaklah pula sama orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Dikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran surah Al-Mu'min ayat 58. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian am taj'alul ladina amanu wa amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ya. Am naj'alul ladina amanu wa amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan orang-orang yang berbakti dan juga menghina orang-orang yang durhaka. Karena itulah maka disebutkan dalam firman-Nya berikutnya, ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Ashabul jannah humul faizun. Yaitu orang-orang yang selamat dan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas jemaah sekalian bahwa seorang hamba atau manusia yang di muka bumi hidupnya hanya bersenang-senang, ya hanya mementingkan kehidupan dunia belaka, itu tentu mata Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjalankan amal soleh, amal kebaikan, sehingga di hari akhirnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang terbaik tentunya bagi Allah yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan muhasabah. Kita teringat pernyataan Abdul Aziz bin Abi Rawat yang mengatakan bahwa manusia itu ada 3 golongan. Kita sering mendengar ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi, ada golongan yang celaka. Yang pertama golongan beruntung. Jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maksudnya amal perbuatannya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itu tergolong sebagai golongan orang yang beruntung. Jadi dia muhasabah diri hari ini, bagaimana caranya biar lebih baik dari hari kemarin. Mungkin kemarin masih ada yang tertinggal sekolah jamaahnya, mungkin kemarin ada yang lupa melakukan kebaikan di waktu tertentu. Ada mungkin yang mungkin terlambat bangunnya misalnya, sehingga lalai atau lupa melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Atau mungkin lupa dengan amalan-amalan yang baik lain. Nah, ketika hari ini dia memperbaiki dari yang kemarin banyak yang terlupakan, dia menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin dengan perbuatan yang baik di hari ini, maka itu termasuk golongan orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, golongan merugi. Teman sekalian, golongan merugi itu adalah jika hari ini sama dengan hari kemarin. Sama.
kebaikan keburukannya sama. Dengan demikian, amal perbuatannya hari ini sama dengan hari kemarin. Itu termasuk golongan orang yang yang merugi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah golongan celaka. Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, pengertian dari golongan yang celaka. Hari ini dengan kemarin dibandingkan, ternyata hari ini lebih banyak maksiat, lebih sedikit amal kebaikan. Berarti amal perbuatannya hari ini lebih sedikit atau dosa yang diperbuatnya lebih banyak dari hari kemarin. Cuma sekalian rahimakumullah, pertanyaannya adalah kira-kira kita berada di antara golongan yang mana? Apakah sehari-hari kita orang yang beruntung karena hari ini lebih baik dari hari kemarin? Atau apakah kita termasuk golongan yang merugi karena sama dengan kemarin hari ini? Kemudian yang ketiga, jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang celaka, yaitu hari ini justru lebih buruk, maksiat lebih banyak, amal kebaikan justru semakin sedikit dibandingkan dengan yang kemarin. Kita tahu misalnya bulan Ramadan, ya, ini evaluasi buat diri kita semua. Masjid-masjid di bulan Ramadan itu terasa ramai, lagi di awal-awal, kemudian menjelang akhir. Dan ada 10 hari terakhir Islam melakukan iktikaf di masjid. Namun termasuk misalnya juga tadarus Al-Qur'annya. Tilawah Al-Quran sehari-hari, bisa hatam berkali-kali, bisa membaca beberapa juz dalam sehari. Kemudian dalam 1 bulan Ramadan, banyak amal kebaikan, sedekah infaknya juga luar biasa besar. Namun sayangnya ketika lepas dari bulan Ramadan, kita bisa melihat bagaimana kondisi masjid-masjid di sekitar kita, apakah jamaahnya masih sama jumlahnya di saat bulan Ramadan? Apakah tetap sama atau bahkan justru semakin meningkat? Kalau jumlah jamaah semakin meningkat, alhamdulillah, berarti bisa termasuk golongan yang beruntung. Nah, jumlahnya, kebaikannya lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Yang dikhawatirkan adalah golongan yang ketiga. Selepas Ramadan, kemudian masjid-masjid, amal kebaikan kita secara pribadi terasa banyak penurunan. Al-Quran tidak kita buka lagi, sholat-sholat sunnah tidak kita kerjakan lagi, yang mulai juga kita lupakan. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang merugi. Sama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling terakhir, sedikit tips atau amalan yang bisa mungkin kita rutinkan, khususnya bagi kita kaum laki-laki. 10 amalan, bisa lebih dari 10, tapi paling enggak kita akan mencoba bagaimana 10 amal kebaikan ini bisa kita rutinkan, bisa kita jalankan setiap hari atau setiap saatnya dalam rangka untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah kita jaga dengan baik. Jika ada azan sudah berkumandang, kita tahu bahwa sebentar lagi akan masuk waktu sholat, maka bismillah kita niatkan, kita tinggalkan aktivitas kita, dan kita menghadiri sholat berjamaah. Seperti yang disampaikan oleh dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah." Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dari Utsman bin Affan, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat, ya, man tawadda li sholati, lalu dia menyempurnakan wudunya, asbial wudu, summa, kemudian dia berjalan untuk menunaikan sholat wajib, summa masailah sholat al-maktubah,
yaitu dia melaksanakan sholat bersama manusia atau bersama jamaah, atau melaksanakan sholat di masjid, sholaha ma'annas atau ma'al jamaah atau fil masjid, ghafarallahu lahu dzunubah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Mas kalian, sholat 5 waktu berjamaah, bismillah kita coba tunaikan setiap hari di masjid. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, ya, sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Arba'u rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qablal fajar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 rakaat bila bisa kita rutin kerjakan. Tadi disampaikan bahwa Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga, insyaallah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 414 dari Aisyah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, perlu bismillah kita niatkan untuk dirutinkan adalah salat tahajud. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, afdal siyam ba'da syahr Ramadan syahrul Muharram wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah wajib adalah sholat malam. Afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Ini jamaah sekalian, keutamaan sholat tahajud tentu sering kita simak, namun mungkin memang berat ya, karena di saat itu lagi enak tidur, harus bangun malam, bangun lebih awal, hal yang lain masih sedang lelap dalam tidurnya. Namun disitulah Allah akan memberikan banyak keutamaan apabila kita bisa sanggup menjalankan dengan baik. Kita niatkan, bismillah, menjalankannya dengan rutin istiqomah. Dan yang keempat, yaitu sholat duha. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kita, di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Wa kullu tahmidah sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu bisa sebagai sedekah. Wa kullu tahlil sedekah, dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Wa kullu takbirah sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah, dan setiap begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan, wa nahyu anil munkar, dan nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran, sedekah adalah sedekah. Dan dilanjutkan, ini semua bisa dicukupi atau diganti min dzalika raka'atani, dengan melaksanakan sholat duha sebanyak raka'atani, yaitu 2 rakaat. Jamaah sekalian, sholat duha ini ternyata memiliki yang luar biasa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha kan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. La yuhafidu ala sholatid duha illa awab, wa hiya sholatul awabin. Dan yang kelima, senantiasa rutin zikir baik di pagi hari maupun di sore hari.
banyak keutamaan zikir ini, sebagaimana firman Allah, "Wasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar." Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Bil asyi wal ibkar. Makna al-ibkar dalam ayat yang agung di surah Ghafir ayat 55 ini adalah awal hari, ya, wal ibkar, pagi, sedangkan makna al-asyi adalah akhir sore. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Quran surah Qaf ayat 39. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di waktu pagi hari. Quran surah Ar-Rum ayat 12. Jadi waktunya untuk pelaksanaan zikir pagi ini adalah pada subuh sampai terbit matahari, dan di sore hari adalah pada asar sampai menjelang maghrib. Jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit lagi. Dan yang keenam adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran sebagaimana yang sering kita dengar punya banyak keutamaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ya, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf, itu kalau dilipat gandakan mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, janganlah sampai kita meninggalkan rutinitas kita membaca Al-Quran. Kita sisihkan waktu kita dari 24 jam, mungkin pada subuh, pada maghrib, atau di waktu-waktu yang lain yang kita anggap adalah waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Nah, banyak amalan atau banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Yang ketujuh adalah infak sedekah. Janganlah engkau menyimpan harta, ya. Dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Jadi seperti yang kita ketahui, apa yang saat ini kita miliki, ya, terutama materi, ya, uang dan sebagainya, itu merupakan titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berbagi, kita mengeluarkan sedekah infak kita dalam rangka untuk membersihkannya. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah tidaklah mengurangi harta. Ya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Ini adalah satu. Yang ke-8, utamaan mengucapkan salam saat bertemu. Amalan Islam apa yang paling baik? Ya. Ayul Islam khairul qala. Dia bersabda, lantas menjawab, memberi makan kepada orang-orang yang butuh, ya. Tutimul ta'am, wa taqra'us salam ala man arafta, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Wa ala man lam ta'rif. 9, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Man qara'a suratul Kahfi lailatul Jum'ah ado'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Orang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Kemudian Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahihul Jami'. Dan berikutnya yang ke-10 adalah puasa sunnah Yaumul Bid atau puasa sunnah yang lain. Senin Kamis bisa, atau kalau masih ingin lebih
lagi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah SAW bersabda, puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Ya. Sauma salasati ayyam, saumud dahri kullihi. Ya. Di puasa tiap hari setiap bulannya, 13, 14, 15 di bulan Hijriah, itu setiap seperti puasa sepanjang tahun. Ini maksudnya jika kita bisa puasa bid tiap bulan dalam setahun selain bulan Ramadan, karena puasa bid 3 hari nilainya sama dengan 30 hari puasa sunnah. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya tadi memulainya ternyata mikrofon saya yang error. Setelah disetting ternyata sudah bisa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat dan disawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi atas kajian yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita jadi bertambah wawasan mengenai muhasabah. Bagaimana kita bermuhasabah diri ataupun amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan agar tidak mengalami penyesalan dan mendapatkan pahala yang lebih baik dan lebih banyak ke depannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ini mau ada pertanyaan atau tidak nih Ustaz Andi? Karena sepertinya tadi ada sedikit batuk-batuk nih Ustaz Andi. Ya, mohon maaf. Jadi ini karena baru juga pulih dari sakit, ini batuknya masih ada sedikit yang belum sembuh total. Ya, mudah-mudahan segera sehat. Terima kasih. Amin, ya. Semoga kita doakan juga Ustaz, semoga segera pulih, segera kembali. Bagaimana Ustaz, mau ada pertanyaan atau tidak? Karena waktu sudah lewat ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan, mudah-mudahan. Mohon maaf sekali. Karena bisa japri juga. Oke. Begitu jamaah sekalian, terima kasih untuk waktu yang sudah dihadirkan pada taklim kita, pada pengajian kita pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Andi yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.